nagedi kebun tebu. Calon pengantin teh nggak boleh keluar rumah, apalagi udah mendekati hari-hari. Kudu dipingit, pamali. Ucap Buningrum ketika Arumi, putrinya, berpamitan ingin memberikan kartu undangan pada Maya sahabatnya yang baru saja pulang setelah hampir 2 tahun bekerja di luar pulau. Cuma sebentar, Bu. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Lagian rumah Maya teh pendekat atuh. Arumi nggak sabar pengen kasih undangan ini sama dia, sambil silaturahmi. Arumi bersikukuh. Buningrum menghela napas, ia menyibak tirai yang menutupi jendela berteralis kayu. Wanita itu mengintip langit yang sudah gelap karena memang sudah lewat jam maghrib. Gak bisa besok saja lagi? Gak bisa, besok Arumi gak akan keluar rumah sama sekali. Mau sekalian puasa mutih? Boleh, ya, Bu? Gadis yang rambutnya diuntun 2, lalu dikedepankan itu berusaha membujuk. Belum sempat Buningrum menjawab, suara kretek terdengar mendekat. Mata Arumi berbinar kala melihat uanya baru pulang. Waudin bekerja sebagai kusir di pasar, menjemput rezeki dengan berbekal kereta kuda kesayangan. Arumi semakin bersikukuh ingin pergi, ia meminta ibunya untuk tidak khawatir karena gadis itu akan diantar oleh Waudin sampai ke rumah Maya. Tidak ada alasan untuk menolak lagi, akhirnya Buningrum melepas putrinya yang hari kemarin baru menginjak 19 tahun. Usia yang cukup matang untuk menikah, sebab di desa mereka para gadis dituntut menikah muda jika memang sudah tidak bersekolah. Dengan perasaan bahagia Arumi mencium tangan ibunya, ia melenggang pergi sambil berlarian menuju rumah Waudin yang ada di seberang jalan. Sedangkan Buningrum hanya bisa menatap gadis berderis payung sebawah lutut dengan bagian lengan berbentuk balon tersebut. Entah mengapa perasaannya gelisah. Setelah berbasa-basi dengan Waudin, akhirnya Arumi naik ke atas delman. Ia duduk dengan anggun sembari melahun tas jinjing dari kain berisi undangan dan 1 buku catatan. Ke rumah Maya aja, kan? Jangan mampir kemana-mana. Ucap Waudin, tangannya mulai mengayun tali kekang pada kuda agar hewan itu mulai berjalan. Ya, Wah, tapi nanti tungguin bentar, ya? Sahut Arumi seraya mengambil kartu undangan dari dalam tas di pangkuan. Ia tersenyum lagi ketika melihat namanya terukir di sana, bersanding dengan nama Afnan. Tanggal akad pun tercetak, 25 Oktober tahun 2005. Arumi mendongak ke arah jalan. Wah, kita lewat kebun tebu aja ya, biar cepet. Atuh jangan lewat situ, Neng. Angker. Biar cepet aja, wah, kalau ke jalan biasa lebih lambat nanti pulangnya. Sebenarnya ucapan Arumi ada benarnya juga. Karena tidak ingin menyia-nyiakan banyak waktu, akhirnya Waudin menyanggupi permintaan keponakannya tersebut. Mereka pun mulai berbelok memasuki area kebun tebu. Entah mengapa tiba-tiba saja hari yang tadinya cerah, mendadak berkabut. Kuda milik Waudin menjadi lebih berisik ketika harus berjalan di antara suburnya perkebunan. Kata orang mah di sini banyak hantunya, Rum. Bisik Waudin gelisah, malah membuat kudanya kian agresif bersuara keras. Ah masa sih? Wah, tapi kalaupun benar, ya jangan diomongin kayak gitu. Pamali. Suasana kian hening, angin menerpa dedaunan menimbulkan suara gemerisik cukup keras. Arumi memeluk lengannya sendiri, mengusap-usapnya perlahan. Dingin begitu menusuk, padahal malam masih belum terlalu larut. Gadis itu terhenyak saat Waudin menarik pedati hingga kudanya terhenti. Arumi sampai harus berpegangan pada kayu penyangga samping delman. Ia bertanya berkali-kali, mengapa berhenti mendadak? Ternyata 4 pria berpenutup wajah menghadang delman mereka. 2 orang memaksa Waudin untuk turun, 2 lagi menarik tangan Arumi dari belakang. Gadis itu sempat berteriak, tetapi salah satu di antara mereka membekap mulutnya sambil menyimpan golok di leher. Jangan teriak atau kamu mati! Mata Arumi membulat, tubuhnya berontak kembali melihat leher Waudin ditebas begitu saja tanpa aba-aba. Kakak dari ibunya itu jatuh ke tanah bersimbah darah. Kuda milik Waudin dipecut, hingga berlari tunggang langgang tanpa arah. Kedua orang yang menyakiti Waudin menghampiri Arumi, menutup mulut Arumi dengan kain hitam. Tangannya dirapatkan, ikut ditali hanya kaki yang masih bebas. Mereka menyeret tubuh gadis itu ke tempat yang lebih gelap. Begitu juga mayat Waudin, diamankan terlebih dahulu ke tempat sempit, lantas ditutupi daun tebu yang berhambur di tanah. Setelahnya, si calon pengantin dibaringkan di tanah, dicekal dari belakang oleh seseorang. Arumi hanya bisa menangis karena bagian tubuhnya yang sensitif digerayami oleh mereka. Tawa para iblis itu menggema, seolah siap melahap Arumi sepenuhnya. Aksi bejat itu kian brutal dan berani. 1 orang mendekap tubuh Arumi dari belakang, 2 orang lain memegangi kaki, dan 1 lagi menghancurkan pertahanan mahkota Arumi yang ia jaga baik-baik untuk calon suaminya. Dunia Arumi seakan hancur di detik itu juga. Harapan membangun keluarga bahagia bersama Afnan lenyap sudah. Yang Arumi rasakan sakit di seluruh badan juga hati. Tangan mengepal pada dedaunan kering kala 1 persatu dari pria bajingan itu bergiliran merusak hidupnya. Wajah gadis itu sudah basah oleh keringat serta air mata. Siapa sangka, penderitaan Arumi tak cukup sampai sana. Wajah Arumi ditutup oleh kain hitam, membuat ia kesulitan bernapas. Tubuhnya bergerak-gerak selama 1 menit, lalu lemas begitu saja.
Bagian tangan dan nadi dicek oleh pria yang mengenakan jaket Levi's. Ia berkata, "Mati, bos. Gimana? Ya bagus. Dengan begitu, kita nggak urusan sama hukum." Jawab bosnya santai. "Kita buang kemana ini mayatnya?" Tanya seorang. Mereka memandang gadis yang terkapar lemah di tanah itu. Salah satu dari mereka kembali mengecek denyut nadi, memastikan bahwa ia sudah mati. Takdir mengatakan jika Arumi, sang kembang desa yang seminggu lagi akan menjadi pengantin, benar-benar telah meninggal. Malam ini, para pria biadab itu membuat Arumi harus meregang nyawa secara menyedihkan setelah dinodai secara beramai-ramai. Mereka sepakat meninggalkan Arumi di sekitaran sana bersama Waudin. Tentunya di tempat terpisah dengan jarak sedikit berjauhan. Tubuh ramping nan mulus tersebut digeletakkan begitu saja, lalu ditutup oleh daun pisang. "Kita pulang, keburu ada warga yang lihat." Pria yang dianggap bos itu membuka penutup kepala. Begitu santai mematik korek gas, kemudian menyalakan satu batang rokok dengan begitu santai. "Kalian duluan, aku ada urusan yang lain." Mereka pergi, meninggalkan pria itu sendirian. Daun pisang kembali disingkap, bibirnya menyeringai menatap wajah Arumi yang terlihat cantik walau sudah jadi mayat. Setan seakan berkeliaran di kepala si pria misterius yang memakai jaket hitam parasut itu. Dirasa tidak ada orang, tubuh Arumi kembali dicumbunya. Tak peduli suara anjing melonglong, seakan menandakan banyak setan tertawa melihat aksi bejat itu. Puas hasratnya terempas, si pria bangkit kembali. Ia meludahi tubuh dingin Arumi. "Ini balasan karena kau sudah menghinaku, gadis sialan!" Pria itu pun buru-buru pergi, kembali pulang dalam keadaan bahagia sebab dendamnya telah tuntas. Jam telah berlalu, seorang ibu gelisah menunggu kedatangan putrinya yang belum kunjung pulang. Sudah hampir tengah malam, belum ada suara delman milik Waudin datang. Terpaksa Bu Ningrum mendatangi rumah-rumah tetangga, mengatakan bahwa putrinya hilang. Di tengah kepanikan itu, Afnan datang berlarian menghampiri Bu Ningrum. Ia cukup kaget melihat warga berkerumun, kebetulan Afnan dan Arumi tinggal di desa yang sama dan hanya berbeda RT saja. "Bu, ada apa?" tanya Afnan bingung. "Arumi, belum pulang dari tadi udah maghrib. Katanya mau ke rumah Maya. Afnan kesini ada apa?" Jantung Afnan berdetak begitu cepat, dengan lirih ia menjawab. Saya mimpi, Bu. Saya mimpi Arumi minta tolong sambil nangis. Tapi di mimpi itu, Arumi ada di perkebunan tebu." Semua yang mendengar mendadak terdiam. Sebagian dari mereka was-was karena percaya perkebunan tebu bisa membawa manusia ke alam siluman. Tidak ada keadilan. Mendung pagi di desa Cibodas Wetan bukan hanya dari langit saja, melainkan wajah-wajah murung penduduknya. Mereka dikagetkan dengan penemuan 2 jenazah di perkebunan tebu mati secara mengenaskan. Semalam Bu Ningrum mengikuti firasat calon menantunya yang menyebutkan mimpi bertemu Arumi. Gadis itu sedang menangis di sana. Awalnya warga menolak, mereka takut memasuki wilayah itu karena dianggap angker. Namun, rasa takut kalah dengan rasa penasaran. Mereka berbondong-bondong mencari jejak Arumi dan Waudin. Bercakan darah segar bekas tebasan senjata tajam menjadi saksi bisu bahwa kedua orang yang dicari ada di tempat tersebut. Sela-sela pohon tebu pun ditelusuri. Bu Ningrum dan Afnan dipaksa berpikir positif, tetapi memang sulit. Fakta di lapangan mengharuskan mereka menangis histeris kala menemukan Arumi terbujur kaku dengan tubuh terikat, berada pada tumpukan daun tebu kering. Belum lagi kepalanya ditutupi kain hitam. Tangisan itu disahuti oleh istri dari Waudin. Ia meronta-ronta, memanggil suaminya untuk bangun lagi. "Akang, bangun atuh, Kang. Jangan tinggalin Yati begini. Akang." Hingga pagi berlalu sampai jenazah selesai dikafani, mereka masih dirundung kesedihan. Tidak ada manusia yang siap dengan perpisahan, apalagi mati meninggalkan cerita tragis. Sama halnya Bu Ningrum, saking syoknya wanita itu masih belum sadarkan diri di kamar. Afnan duduk di samping jenazah Arumi yang dikelilingi oleh pelayat yang ikut mengaji. Meski sudah dikafani, bagian wajah masih dibiarkan terbuka, sesuai permintaan pihak keluarga. Pria itu masih belum berhenti terisak, mengingat betapa indahnya kisah cinta yang sebentar lagi akan diwujudkan dalam sebuah pernikahan. "Kenapa kamu ninggalin Akang, Neng? Bukannya Neng udah janji mau hidup sama Akang selamanya?" bisik Afnan. Buru-buru ia menghapus air mata agar tidak jatuh pada badan jenazah. Kata orang pamali, mereka yang meninggal akan merasa berat. Tiba-tiba pundak Afnan ditepuk oleh seseorang. Ia menoleh sejenak, menatap wanita parubaya berkebaya hitam. Dia adalah Mak Edah, nenek Afnan yang datang melayat untuk mengucapkan belasungkawa. Semakin pecah tangis Afnan mendapat pelukan dari sang nenek. Dalam dekapan itu, pundaknya ditepuk-tepuk lembut oleh Mak Edah. Wanita itu berkata lirih, "Jangan sedih. Kita balaskan saja dendam Arumi." Tubuh Afnan mendadak membeku, darahnya berdesir. Bulu kuduk mendadak meremang, seakan ada angin yang bertiup ke tengkuknya. Afnan melepas pelukan Mak Edah, memandang senyuman menyeringai dari bibir bergincu merah tersebut.
Siapa yang tak kenal Maedah, seorang dukun terkenal di desa Cibodas Wetan. Banyak sekali pasien yang datang dari luar kota hanya untuk berobat padanya, rata-rata sakit non-medis seperti guna-guna, santet, dan ada juga yang minta penglaris dagangan. Maedah mengangguk, ia berdiri lalu keluar dari ruangan. Afnan beranjak dari tempat duduknya, ikut mengikuti kemana neneknya pergi. Maedah berhenti di belakang rumah Arumi, tepat di tempat bekas memandikan jenazah. Melambaikan tangan, Maedah meminta cucunya mendekat. Ia membisikkan sesuatu, membuat mata Afnan melotot seketika. Siapa sangka, Maedah menyuruh Afnan melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan. "Mak teh serius?" tanya Afnan sambil menjauhkan badannya kembali. "Ya serius atuh. Memangnya kamu gak sakit hati lihat si Arumi diperlakukan begitu? Tapi, Mak..." Maedah berdecak. "Sudah, itu mah terserah kamu. Emak mah cuma mau bantu." Tubuh Afnan gemetaran, bingung harus menjawab apa. Sementara Maedah memilih pergi, meninggalkan Afnan yang tiba-tiba berkeringat dingin. Panggilan untuk menyolatkan 2 jenazah pun telah menggema di masjid. Akhirnya Afnan memutuskan untuk membereskan pemakaman terlebih dahulu. Malam menjelang, suasana desa mendadak begitu hening. Namun, lantunan mengaji menggema di salah satu masjid. Tahlilan Arumi dan Waudin dilakukan di masjid secara bersamaan karena rumah mereka tidak bisa menampung banyak orang. Buningrum terseduh-seduh sembari mengelap matanya dengan tisu. Tak sehisteris tadi pagi, wanita bergamis hitam itu sudah pasrah. Tetapi bukan berarti ia menerima begitu saja pembunuhan yang menimpa putri dan kakaknya. Setelah selesai, orang-orang mulai membubarkan diri. Mereka terlihat tergesa, berdalih pasti korban pembunuhan rohnya akan gentayangan. Apalagi suasana desa malam ini terasa berbeda, lebih dingin dan mencekam. Buningrum menghampiri Pak Lurah yang akan segera keluar dari masjid. "Assalamualaikum, Pak, sebentar, saya mau bicara." "Kenapa, Bu?" tanya Pak Lurah, menghentikan langkah kakinya. "Punten, apa saya bisa minta bantuan buat mengurus kematian Arumi?" Mata Lurah Bahri menyipit. Seakan paham, Buningrum menyambut kalimatnya. "Maksud saya saya ingin lapor ke polisi tentang kematian Arumi. Sebagai seorang ibu, saya nggak rela kalau penjahatnya bebas gitu aja." Ekspresi Lurah Bahri ternyata di luar dugaan. Pria itu malah berdecak seolah menyepelekan kecemasan pria di sampingnya. "Buningrum, ke kantor polisi itu perlu banyak duit. Memangnya kamu mau nanggung semuanya? Memangnya kamu mampu?" "Pak, bukan begitu." "Oh, atau Buningrum nyuruh saya buat danain?" "Nggak, urusan saya banyak. Suruh siapa dulu nolak lamaran saya ke Arumi. Giliran begini, saya yang repot." Tanpa berpamita pria itu pergi. Ia menggerutu, tetapi kata-kata menyakitkannya terdengar jelas di telinga Buningrum. "Dasar orang miskin gak tahu diri." Spontas air mata Buningrum berlinang, tangannya disimpan di dada. Perih hatinya seperti disayat belati tajam. Tiada tempat bersandar, karena selama puluhan tahun wanita itu hanya hidup berdua dengan Arumi. Sekarang ia tinggal sendirian. Sementara itu di sebuah tempat, Afnan memilih untuk tidak hadir di acara tahlilan, tetapi malah datang ke rumah sang nenek untuk menanyakan tentang sesuatu yang diminta Maedah tadi siang. Gelisah, Afnan berjalan mundar-mandir di depan rumah bilik milik Maedah, menunggu sampai tamu terakhir pulang. Sekitar 20 menit, sepasang suami istri keluar bersamaan dengan Maedah. Mereka berpamitan, lantas pergi mengenakan sepeda motor yang terparkir di halaman. "Masuk!" perintah Maedah. Afnan membuntuti neneknya dari belakang, berhenti di sebuah ruangan yang bau dupa dan kemenyannya begitu menyengat. Keduanya duduk di depan meja dengan macam-macam alat ritual. Maedah membereskan bunga yang berhamburan, bekas tamu sebelumnya. "Gimana? Sudah kamu pikirkan, Jang?" Ujang merupakan panggilan sayang Maedah pada Afnan. Pertanyaan tersebut diangguki ragu oleh Afnan. "Sepertinya benar kata emak. Saya nggak boleh diam saja." "Betul. Kita mah orang miskin, nggak mungkin dapat keadilan hukum, Ujang. Cuma cara kasar yang bisa balas perbuatan mereka." Afnan membenarkan apa kata Maedah. "Jadi, saya harus gimana? Lakukan apa yang emak perintahkan malam ini juga, mumpung makam Arumi teh masih basah, tubuhnya masih utuh." Tutur Maedah. Mendadak tubuh Afnan berkeringat dingin, ia mengelap dahi dan leher belakangnya dengan punggung tangan. "Kamu teh takut, hah? Gak pantas pisan laki-laki takut sama begituan." "Enggak, Mak." "Ya, Ujang lakuin malam ini juga." Dalam gelap malam,